Halo, selamat pagi semua. Welcome back in my channel. Pada saat ini kita akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Untuk menganalisa laporan keuangan, biasanya digunakan 4 metode, yaitu metode analisa pertumbuhan, metode tingkat tren, metode persentase komponen, dan metode rasio. Pada saat ini kita akan sharing mengenai metode rasio. Rasio yang pertama yaitu likuiditas. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansial dalam jangka pendek. Terdiri atas yang pertama current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Kemudian selanjutnya yaitu cash ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia berikut surat berharga. Kemudian quick ratio atau achievement ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Selanjutnya kita membahas mengenai rasio profitabilitas atau rentabilitas. Terdiri atas yang pertama gross profit margin, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Kemudian operating income ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Selanjutnya net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya earning power of total investment, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor atau pemegang saham. Yang kelima yaitu rate of return investment, rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk pendapatan bersih. Yang keenam, return of equity, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Selanjutnya, rate of return of net worth, rasio untuk mengukur kemampuan modal sendiri diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan barang atau orang yang memegang saham. Selanjutnya fixed asset turnover, yaitu untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Selanjutnya, inventory turnover ratio, yaitu mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap jumlah penjualan. Makin tinggi rasio ini akan makin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Selanjutnya, average collection period ratio ini untuk mengukur seberapa besar lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Yang terakhir, receivable turnover ratio untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Itulah tadi pembahasan mengenai analisa keuangan menggunakan teknik rasio. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang di Produk Kreatif Kewirausahaan. Terima kasih.